Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa kembali berdiskusi, dan pada diskusi kali ini kita akan memperbincangkan tentang karakteristik penelitian pendidikan, dan yang nanti karakteristik ini kemungkinan akan membedakan antara penelitian pendidikan dengan jenis-jenis penelitian yang lain. Meskipun pada hakikatnya setiap disiplin ilmu itu memiliki aspek-aspek yang sama terkait dengan penelitian, termasuk penelitian pendidikan juga memiliki aspek-aspek yang sama dengan jenis-jenis penelitian dalam disiplin ilmu yang lain. Tentu saja karakteristik penelitian pendidikan itu bervariasi antara satu pandangan dengan pandangan yang lain, karena sebagaimana karakteristik disiplin ilmu sosial yang berparadigma ganda, biasanya struktur keilmuan disiplin ilmu sosial itu memiliki perspektif dan keragaman cara pandang. Oleh karena itu, karakteristik penelitian pendidikan juga hampir bisa dipastikan akan dimaknai dan dipersepsi secara berbeda oleh para praktisi pendidikan itu sendiri. Baiklah, teman-teman mahasiswa, salah satu perspektif yang bisa digunakan untuk memahami karakteristik penelitian pendidikan antara lain kita bisa menggunakan dari pandangan Macmillan dan Schumacher yang menyatakan bahwa karakteristik penelitian pendidikan setidaknya ada 7, yaitu objectivity atau objektivitas, kemudian precision, presisi, kemudian verification atau pengujian atau verifikasi, kemudian parsimonious explanation atau penjelasan yang sederhana, kemudian empirism atau empirisme, kemudian logical reasoning atau penalaran yang logis, dan yang terakhir adalah conditional conclusion atau kesimpulan yang kondisional. Namun demikian, kita juga bisa menggunakan perspektif lain terkait dengan karakteristik penelitian. Misalnya seperti yang ditemukan oleh Anderson, bahwa karakteristik penelitian pendidikan setidaknya ada 8. Yang pertama adalah attempt to solve a problem, yaitu suatu upaya untuk memecahkan masalah. Yang kedua, gathering new data from primary or first-hand sources, atau memperoleh data baru dari sumber-sumber primer atau sumber tangan pertama. Kemudian yang ketiga, based upon observable experience or empirical evidence, bahwa penelitian pendidikan itu berbasis pada eksperimen yang teramati atau fakta-fakta empiris. Kemudian yang keempat, accurate observation and description. Ini juga hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh Macmillan dan Schumacher, bahwa penelitian pendidikan itu mengandalkan pada pengamatan dan deskripsi yang tepat, yang akurat. Kemudian yang berikutnya, karakteristik penelitian pendidikan adalah employ carefully designed procedure and rigorous analysis, yaitu bahwa penelitian pendidikan itu adalah harus dilakukan dengan prosedur rancangan yang hati-hati dan analisis yang ketat. Kemudian yang berikutnya, karakteristik penelitian yang dilakukan oleh Anderson adalah emphasize the development of generalization, principle, or theories, yaitu penekanan pada pengembangan generalisasi, prinsip-prinsip, dan teori-teori. Kemudian yang ketujuh, penelitian pendidikan memiliki karakteristik requires expertise, bahwa penelitian pendidikan membutuhkan para peneliti, para ahli yang memiliki kualifikasi untuk melakukan penelitian pendidikan. Dan yang terakhir, karakteristik penelitian pendidikan sebagaimana yang dikemukakan oleh Anderson adalah attempt to find an objective, unbiased solution to the problem, yaitu bahwa penelitian pendidikan itu berupaya untuk menemukan fakta yang objektif, tidak bias, dan atau pemecahan masalah yang tidak bias.
Nah, dalam diskusi kali ini, diskusi kita akan berbasis pada karakteristik penelitian pendidikan sebagaimana yang dikemukakan oleh Schumacher, Macmillan dan Schumacher, yang terdiri dari objektivitas, presisi, verifikasi, penjelasan yang sederhana, empirisme, kemudian penalaran yang logis, dan kesimpulan yang bersifat kondisional. Yang pertama adalah karakteristik yang pertama adalah objektivitas, objectivity. Kita mengetahui bahwa disiplin ilmu pendidikan itu dibangun dari gugusan teori yang didapat dari objek pengetahuan yang berupa fakta dan data-data empirik. Bahwa objektivitas juga bisa dimaknai sebagai menjelaskan sifat alamiah suatu objek dengan cara tidak menggantungkan, dengan cara tidak bergantung pada subjek yang menjelaskan atau subjek yang meneliti. Objektivitas juga bisa dimaknai sebagai pengetahuan yang didasarkan pada kenyataan objektif yang terpisah dari subjek peneliti. Dalam praktik penelitian pendidikan, objektivitas itu bisa diwujudkan melalui pengembangan sikap yang jujur dan tidak terpengaruh pada pendapat, opini, dan pertimbangan subjektif seseorang atau pertimbangan subjektif peneliti. Objektivitas itu telah lama dijadikan sebagai pegangan dan keyakinan para ilmuwan. Berkat semboyan dan prinsip objektivitas inilah ilmu pengetahuan bisa berkembang sedemikian pesatnya sehingga para ilmuwan generasi awal mungkin tidak menduga bahwa perkembangan ilmu pengetahuan akan secepat seperti yang bisa kita saksikan bersama. Namun demikian, sejumlah pemikir yang kerap diidentifikasi sebagai para pemikir pada New Age Movement atau gerakan era baru, atau biasa juga dikenal dengan pemikiran paradigma baru, New Paradigm, atau juga beberapa orang mengidentifikasi mereka sebagai para tokoh gerakan kebangkitan epistemologi baru atau New Epistemological Movement. Mereka sebagian besar mempertanyakan atau setidaknya memandang secara kritis objektivitas sebagai karakteristik penelitian ilmiah, terutama ketika objektivitas diterapkan dalam disiplin ilmu sosial, termasuk disiplin ilmu pendidikan. Para tokoh New Epistemological Movement atau para tokoh gerakan epistemologi baru mereka merupakan gerakan yang tidak terstruktur dan tidak melembaga, tetapi mereka memiliki beberapa karakteristik yang menonjol, yaitu beberapa karakteristik yang pertama adalah eklektisme, sinkretisme religius, monisme, panteisme, pengagungan kemanusiaan, transformatif, bersifat jejaring, berorientasi secara ekologis, dan holistik. Beberapa tokoh yang biasanya diidentifikasi dalam kelompok ini antara lain adalah Richard Tarnas, kemudian Michael Polanyi, Thomas Kuhn, Paul Veben, dan Frijo Capra. Mereka sekali lagi bersikap kritis terhadap gagasan objektivitas sebagai salah satu karakteristik penelitian ilmiah, termasuk karakteristik ilmu pengetahuan itu sendiri. Gagasan Richard Tarnas tentang tantangan internal sains yang bersifat teoretikal dan tantangan eksternal sains yang bersifat pragmatis itu banyak mengkritik, banyak mempertanyakan fondasi sains modern yang dibangun atas prinsip objektivitas. Kemudian tokoh yang kedua misalnya Michael Polanyi yang terkenal dengan gagasannya tacit knowledge atau tacit dimension dari ilmu pengetahuan, bahwa bagi Polanyi jika ada sesuatu yang disebut dengan tacit knowledge, ada pengetahuan yang tersembunyi, ada tacit dimension, ada dimensi tersembunyi dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Dan tacit knowledge ini itu berbeda dengan explicit knowledge atau pengetahuan yang tersurat
pengetahuan yang mewujud dalam struktur teori dan struktur tubuh pengetahuan disiplin ilmu. Dan tacit knowledge ini itu bisa berbentuk nilai-nilai, keyakinan, agama, latar belakang pendidikan, latar belakang sosial ekonomi seseorang, dan seterusnya. Jika para ilmuwan mengabaikan atau mengebiri tacit dimension dari pengetahuannya, yang tadi saya sebutkan seperti tradisi, seni, estetika, religi, afeksi, moral, dan lain-lain, maka menurut Polanyi akan terjadi inversi di mana aspek-aspek tacit tersebut, aspek-aspek yang tersembunyi tersebut akan menjadi dasar tersembunyi bagi kegiatan-kegiatan manusia. Itu kritik Michael Polanyi terhadap keyakinan para ilmuwan modern yang mengusung objektivitas. Michael Polanyi sekali lagi tidak memiliki pandangan yang kritis terhadap gagasan objektivitas yang tadi di awal disebutkan sebagai salah satu karakteristik penelitian. Ini dalam perspektif Michael Polanyi, dalam pandangan Michael Polanyi, bahwa ketika seseorang berupaya untuk memahami realitas, itu sesungguhnya yang muncul bukan semata-mata pengetahuan yang tersurat, tetapi ada pengetahuan tersirat, termasuk tradisi, kepercayaan, keagamaan seseorang, keyakinan seseorang, budaya seseorang, latar belakang pendidikan seseorang, yang mempengaruhi peneliti ketika dia memahami realitas. Kemudian tokoh yang berikutnya adalah Thomas S. Kuhn, yang saya kira tokoh ini cukup populer di kalangan para akademisi Indonesia, terutama sejak dia menulis buku The Structure of Scientific Revelation, yang kurang lebih menjungkir balikan pemahaman para ilmuwan waktu itu, yang menyatakan bahwa sains modern pada hakikatnya adalah sekumpulan teori di mana setiap ilmuwan memberi kontribusi yang berbeda-beda sehingga membangun struktur keilmuan. Thomas Kuhn menjungkir balikan keyakinan tersebut dan menyatakan bahwa sains modern berkembang berdasarkan gagasan dia tentang revolusi sains. Ada sains normal, kemudian ketika sains normal tersebut mengalami anomali, yaitu ketika sains normal melalui teori-teorinya sudah tidak bisa lagi mengenali, sudah tidak bisa lagi mengidentifikasi, dan sudah tidak bisa lagi menjawab tantangan realitas sosial, maka dia akan mengalami anomali. Kemudian akan muncul teori baru yang akan menggantikan sains normal yang sebelumnya diyakini oleh komunitas ilmuwan. Pada proses penggantian teori lama oleh teori baru itulah yang disebut dengan revolusi sains. Nah, Thomas Kuhn memperkenalkan apa yang disebut dengan paradigma. Meskipun dalam bukunya The Structure of Scientific Revelation, Thomas Kuhn tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dia maksud dengan paradigma. Paradigma bisa jadi berarti pola, bisa juga berarti model, atau tacit knowledge dalam bahasa Polanyi yang kerap kali tersembunyi, yang kerap kali tidak disadari oleh para ilmuwan, tetapi kemudian paradigma tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ikhtiar ilmuwan untuk memahami realitas. Dalam perspektif Thomas Kuhn, ilmuwan tidak mungkin melepaskan paradigma, cara pandang, dan perspektif dalam merumuskan suatu teori. Fakta yang objektif bagi Thomas Kuhn itu sendiri sebetulnya tidak ada. Bahwa pembenaran suatu teori pada akhirnya tidak ditentukan oleh kriteria impersonal yang objektif netral, tetapi oleh otoritas pemilihan dari suatu komunitas peneliti yang tidak lepas dari aspek personal peneliti yang meliputi estetika, politik, ekonomi, afeksi, keyakinan keagamaan, relasi interpersonal, dan lain sebagainya. Kemudian
tokoh lain yang juga skeptis dengan objektivitas sebagai salah satu karakteristik dan fondasi sains modern adalah Paul Verhoeven. Paul Verhoeven, seorang tokoh yang memperkenalkan epistemologi anarkis, epistemological anarchist, yang terkenal dengan ungkapan anything goes. Bagi tokoh ini, ilmu tidak mesti dibangun di atas metodologi yang kaku, tetapi harus ada ruang bagi inisiatif ilmuwan. Bagi dia, selain kebenaran, kebebasan ilmiah harus merupakan norma ilmu itu sendiri. Verhoeven menyatakan bahwa tidak ada satu metode rasional satupun yang dapat diklaim sebagai metode ilmiah yang sempurna. Metode ilmiah yang selama ini diagung-agungkan oleh para ilmuwan hanyalah oleh dia disebut sebagai ilusi semata. Karena banyak metode yang bisa dibuat, banyak metode yang bisa digunakan oleh peneliti untuk memahami realitas. Lalu tokoh terakhir yang menurut saya juga kritis terhadap sains modern, termasuk terhadap karakteristik objektivitasnya, adalah Frijo Capra. Dia banyak meneliti tentang krisis yang dialami oleh masyarakat modern, oleh manusia modern, dan kemudian dia mengembangkan pemahaman keilmuan yang lebih holistik dan lebih transformatif. Dia mengusulkan setidaknya 5 pergeseran melalui gagasannya dalam beberapa buku yang dia tulis, mulai dari The Tao of Physics, kemudian The Turning Point, bahwa dia menyebutkan perlunya dilakukan pergeseran dari bagian menuju keseluruhan, dari sesuatu yang bersifat reduktif menuju kepada sesuatu yang bersifat holistik, kemudian pergeseran dari ilmu pengetahuan objektif menjadi ilmu pengetahuan epistemik, bahwa klaim paradigma lama yang menegaskan ilmu dapat mencapai pengetahuan yang objektif tentang alam tidaklah sahih. Kemudian pergeseran metafor pengetahuan dari bangunan menjadi jaringan, dan yang terakhir pergeseran dari keyakinan akan kebenaran yang tanda petik mutlak menjadi deskripsi kira-kira. Itu kurang lebih perdebatan terhadap objektivitas sebagai karakteristik penelitian pendidikan. Sekali lagi, meskipun mainstream peneliti, para ilmuwan di bidang pendidikan meyakini bahwa objektivitas merupakan karakteristik yang menonjol dari penelitian pendidikan, tetapi ada sejumlah pemikir yang berpandangan kritis terhadap objektivitas. Tetapi kalau kita melihat pada hakikat dari penelitian pendidikan yang sudah kita diskusikan sebelumnya, maka memang objektivitas menjadi salah satu prinsip yang perlu dipegang oleh para ilmuwan. Tetapi memang bukan berarti bahwa objektivitas itu tidak penting, tetapi memang mencapai objektivitas itu tidak mudah. Banyak hal yang harus dilakukan oleh para peneliti supaya dia bisa menghasilkan kesimpulan yang objektif, supaya dia bisa menghasilkan generalisasi yang didasarkan pada fakta-fakta objektif, tetapi memang pada kenyataannya tidak mudah. Harus ada upaya yang keras dan serius dari setiap peneliti untuk bisa menghasilkan kesimpulan, untuk bisa menghasilkan generalisasi, untuk bisa menghasilkan teori-teori yang didasarkan pada fakta-fakta yang objektif. Misalnya, dia harus menggunakan instrumen yang ketat, instrumen yang valid, instrumen yang reliable, instrumen dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan tertutup misalnya, instrumen dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan objektif, bukan instrumen terbuka yang misalnya membutuhkan jawaban-jawaban yang bersifat esai atau pendapat. Kemudian karakteristik yang kedua dari penelitian pendidikan adalah precision atau presisi, bahwa penelitian pendidikan menuntut peneliti untuk lebih teliti dalam proses penelitiannya, baik kualitatif maupun kuantitatif. Presisi, ketelitian itu penting. Bahkan dalam penelitian kualitatif, salah satu uji keabsahan data yang perlu dilakukan oleh peneliti adalah ketelitian. Supaya data yang kita peroleh di lapangan, supaya data yang kita peroleh terpercaya, valid, maka salah satu uji keabsahannya adalah melalui proses yang disebut dengan ketelitian. Kemudian presisi juga bisa dimaknai dengan tepat,
bahwa penelitian pendidikan mengandalkan pada ketepatan. Ketepatan sebagai salah satu karakteristik penelitian pendidikan ini memang terkait dengan aspek-aspek yang lain, bahwa penelitian pendidikan perlu dilakukan lebih saksama, lebih akurat, dan kalau melihat dari karakteristik ini maka penelitian pendidikan memang cenderung kuantitatif. Karena dengan kuantitatif itulah peneliti bisa lebih tepat, bisa lebih akurat, karena keterlibatan subjektivitas peneliti bisa diminimalisir melalui instrumen-instrumen penelitian yang valid, yang reliable, melalui uji-uji statistik yang juga terkontrol, melalui prosedur pengujian yang langkah-langkahnya bisa diverifikasi oleh setiap orang. Jadi karakteristik presisi, teliti, tepat, seksama, akurat itu memang dalam tradisi penelitian itu lebih cenderung lebih bernuansa pada penelitian kuantitatif dibandingkan dengan kualitatif. Karena karakteristik presisi itu berarti bahwa penelitian pendidikan menekankan pada pengukuran yang tepat, dan bahasa pengukuran, measurement, itu lebih dikenal dalam penelitian kuantitatif. Yang ketiga, karakteristik penelitian pendidikan adalah verifikasi. Bahwa dalam penelitian pendidikan, ya, setelah peneliti mengajukan sejumlah pernyataan, mengajukan proposi dalam bentuk hipotesis atau dugaan, jawaban sementara terhadap masalah penelitian, itu perlu ada proses verifikasi, ada proses pengujian, ada proses validasi, agar pernyataan, proposisi, hipotesis itu teruji pada level empirik, sehingga kesimpulan yang diperolehnya lebih sahih, lebih valid. Jadi verifikasi sebagai karakteristik penelitian pendidikan itu diwujudkan melalui pengujian hipotesis. Hipotesis yang disusun berdasarkan proposisi-proposisi yang dibangun dari teori-teori yang dieksplor, yang dielaborasi oleh peneliti sebelum dia melakukan proses pengujian di lapangan. Nah, proses verifikasi, proses pengujian pernyataan, proses pengujian proposisi, proses validasi hipotesis itu harus dilakukan secara empirik. Terus yang mengatakan bahwa penelitian pendidikan memang cenderung empiris, cenderung lapangan, ini sesuai dengan karakteristik verifikasi sebagai salah satu karakteristik penelitian pendidikan. Kemudian yang berikutnya, karakteristik penelitian pendidikan adalah parsimonious explanation, atau penjelasan yang sederhana, tidak bertele-tele, lugas, ketat. Dan yang dimaksud dengan parsimonious explanation juga berarti bahwa melalui penelitian pendidikan, peneliti bisa mereduksi realitas yang kompleks ke dalam suatu penjelasan yang sederhana, yang ringkas. So, dengan demikian, penelitian pendidikan, salah satu tugas penelitian pendidikan adalah menyederhanakan realitas yang kompleks menjadi kesimpulan yang ringkas, yang sederhana, atau dalam tradisi keilmuan kerap disebut sebagai generalisasi. Jadi generalisasi adalah bentuk sederhana dari kompleksitas realitas, dari realitas yang kompleks. Jadi karakteristik penelitian pendidikan melalui parsimonious explanation atau penjelasan yang sederhana itu diwujudkan dengan dihasilkannya generalisasi, kesimpulan umum terhadap realitas-realitas yang kompleks. Karakteristik yang kelima dari penelitian pendidikan adalah empirisme. Bahwa penelitian pendidikan harus berbasis pada fakta-fakta empiris. Bahwa penelitian pendidikan yang salah satu tugasnya adalah menguji pernyataan, menguji proposisi, menguji hipotesis, itu perlu dilakukan proses pengujiannya secara empiris, bukan semata-mata hanya pendapat, bukan semata-mata hanya opini, bukan semata-mata hanya pernyataan, bukan semata-mata hanya penilaian yang bersifat subjektif. Karakteristik yang ke-6 dari penelitian pendidikan adalah penalaran yang logis, logical reasoning.
Dalam tradisi penelitian ilmiah, sementara ini yang populer adalah ada dua jenis penalaran, yaitu penalaran deduktif dan penalaran induktif. Meskipun kemudian ketika penalaran deduktif dan penalaran induktif tidak bisa menjelaskan fenomena-fenomena tertentu, maka muncul jenis penalaran yang berikutnya. Tetapi sekali lagi bahwa penelitian pendidikan setidaknya harus memuat dua jenis penalaran, yaitu penalaran deduktif yang digunakan oleh peneliti mulai dari dia mengeksplor teori, kemudian dia menyusun proposisi sampai dia merumuskan hipotesis, itu sepenuhnya dia menggunakan penalaran deduktif, bahwa dia harus mengelaborasi teori-teori, kemudian teori-teori tersebut disederhanakan menjadi proposisi, kemudian proposisi-proposisi tersebut disusun menjadi hipotesis. Relasi atau hubungan antara hipotesis dengan teori itu dinilai berdasarkan kriteria koherensi, kriteria konsistensi, bahwa hipotesis yang baik adalah hipotesis yang koheren, hipotesis yang konsisten dengan teori. Sehingga hipotesis tidak boleh asal bunyi. Hipotesis sebagai premis minor dari teori sebagai premis mayornya itu harus memiliki hubungan yang koheren, harus memiliki hubungan yang konsisten. Lalu pada saat peneliti menguji, memverifikasi, memvalidasi hipotesis secara empirik, dia menggunakan penalaran induktif, bahwa fakta-fakta yang digunakan untuk menguji hipotesis harus objektif, harus cukup, harus adekuat, bukan hanya fakta-fakta yang bersifat kasuistik, bahwa fakta-fakta tersebut bisa diamati secara sistematis, bisa diobservasi. Sehingga dalam penelitian ilmiah, dalam penelitian pendidikan, penalaran objektif dan penalaran deduktif dan penalaran induktif itu dua-duanya digunakan. Jadi setidaknya penalaran yang logis, logical reasoning, itu harus memuat dua jenis penalaran, yaitu penalaran deduktif dan penalaran induktif. Memang ada fenomena-fenomena tertentu yang tidak bisa dijelaskan secara deduktif dan secara induktif. Itu salah satu PR bagi para pemikir. Karena penalaran deduktif hanya bisa digunakan kalau tersedia teori yang diakui oleh komunitas ilmuwan. Kalau tidak ada teori, tidak ada kebenaran yang diakui oleh komunitas ilmuwan, maka penalaran deduktif tidak bisa digunakan. Sementara penalaran induktif hanya bisa digunakan kalau tersedia fakta-fakta empirik yang bisa diamati secara sistematis dan cukup. Syarat bahwa fakta-fakta bisa dijadikan sebagai dasar untuk penalaran induktif itu harus bisa diamati secara sistematis dan cukup adekuat. Lalu ada masalah. Bagaimana kalau ada fenomena belum tersedia teori, fenomena tersebut juga tidak bisa diamati secara sistematis dan tidak cukup? Maka kita harus menggunakan penalaran yang mana? Para ilmuwan, para pemikir sementara ini menawarkan jenis penalaran yang tingkat validitasnya menurut saya masih rendah, yaitu penalaran abduktif. Penalaran abduktif ini mencoba untuk memberikan penjelasan terbaik terhadap suatu fenomena yang tidak bisa dijelaskan secara deduktif karena belum ada teorinya, dan tidak bisa dijelaskan secara induktif karena fenomena tersebut tidak bisa diamati secara sistematis karena kejadiannya sporadis, acak, dan fenomena tersebut tidak cukup untuk membangun generalisasi. Misalnya beberapa tahun yang lampau ada fenomena UFO, piring terbang, itu belum ada teorinya, dan fenomena tersebut juga tidak bisa diamati secara sistematis dan tidak cukup. Atau fenomena-fenomena misalnya yang kerap menjadi kepercayaan cukup luas di masyarakat kita, misalnya ilmu hitam, ya, telu, santet, hantu, dan seterusnya. Itu juga fenomena-fenomena yang sulit dijelaskan secara deduktif maupun secara induktif.
Nah, terhadap fenomena tersebut, para pemikir mengajukan jenis penalaran yang ketiga, yaitu abduktif, yaitu mencoba mencari penjelasan terbaik atas suatu fenomena yang sulit dijelaskan secara deduktif dan sulit dijelaskan secara induktif. Kemudian karakteristik yang terakhir dari penelitian pendidikan adalah conditional conclusion. Bahwa penelitian pendidikan itu menghasilkan kesimpulan yang kondisional. Bahwa penelitian pendidikan kesimpulannya validitas eksternal dari penelitian pendidikan itu relatif lebih rendah, bahkan jauh lebih rendah dari validitas eksternal penelitian-penelitian di bidang sains alam. Itulah sebabnya maka teori-teori pendidikan yang muncul dan berkembang di tempat lain ketika akan digunakan di kita itu perlu ada proses pengujian, perlu ada proses validasi, perlu ada proses pentashih. Karena sekali lagi teori yang dihasilkan dari penelitian pendidikan itu bersifat kondisional, contextual bounded, sangat terikat oleh konteks, ruang, dan waktu. Tidak berlaku universal. Itulah sebabnya dalam teori-teori pendidikan itu kita mengenal banyak teori-teori pendidikan yang saling bertentangan, tapi teori-teori pendidikan tersebut eksis dan memiliki komunitasnya tersendiri. Misalnya teori belajar itu tidak tunggal. Teori belajar itu ada sejumlah teori, yang teori tersebut kadang saling bertentangan, tetapi teori-teori belajar tersebut eksis karena memiliki komunitas-komunitas tersendiri. Itu tidak berarti bahwa teori-teori yang saling bertentangan itu keliru, tidak. Karena karakteristik hakikat dari teori pendidikan yang dihasilkan dari suatu penelitian ilmiah yang bersifat kondisional. Suatu teori di suatu tempat teruji validitasnya, tapi di tempat lain kesahihannya tidak teruji atau tidak terbukti. Itulah karakteristik penelitian pendidikan, mulai dari objektivitas, presisi, verifikasi, penjelasan yang lugas, penjelasan yang sederhana, empirisme, penalaran yang logis, dan kesimpulan yang kondisional. Terima kasih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.